Halo, berjumpa lagi di Tran ST. Kawan-kawan, kali ini saya ajak untuk berkunjung ke suku anak dalam di Merangin, Jambi. Mungkin bagi kalian yang berada di luar Jambi mungkin masih asing. Mari kita kunjungi bersama, kita temui mereka, seperti apa kehidupan mereka. Kita lihat lebih dekat lagi. Oke teman-teman, kita masuk lebih dekat. Ini di sini saya bertemu dengan Ibu Rumiati sebagai guru pendamping anak-anak dari suku anak dalam yang dari Dinas Sosial, rekomendasi Dinas Pendidikan. Mereka juga sekolah ini. Nah, ini namanya siapa yang baru pulang sekolah ini? Namanya siapa? Tanya. Namanya Grace. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Nah, itu bapaknya apa? Bapaknya. Kita lihat ini ibu kamu lagi belajar dak si anu lagi belajar bersama Ibu Rumiati di sana. Iya. Umi juga. Ayo kita belajar yuk. Nah. Oke. Sudah siap makannya? Sudah selesai? Kamu juga? Yuk belajar dulu. Oke, sekarang api yang kedua ini gambar apa nih? Api ya tuh. Macam si mama kau apa ngidupin api tuh. Nah, 8 diambil 2. Lihat jari Ibu. Lihat jari Ibu. 1, 2. Nah, ini 8 ya. 8 ini diambil 2. Coba sisanya masih diambil 3. Sisanya masih berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. bisa nulis angka 5? Coba macam ini. Ayo, tulis angka 1 dulu di siko. Angka 1. 1 ke bawah. Iku angka 2 saya. Angka 5 buat angka 1 dulu. Angka 1. 1 buat lengkung lagi ke bawah. Au. Sekarang di sini kasih garis datar. Garis datar. Au, kok namanya angka 5 ya. Yang ini dihapus nanti ya. Jadi 8 diambil 3. Lihat ke Mai. 8 diambil 3 sama dengan 8 diambil 3 sama dengan ini berapa? 5. Nah, diperhatikan. Selanjutnya, nih yo. Tahu gak tanggal berapa hari ini? Ayo. Bujang tahu nggak hari ini tanggal berapa, Jang? Bujang? Riz? Nah, inilah proses belajar. Hari ini anak-anak tanggal suku berapa? anak dalam di Tanggal berapa? Kemarin tanggal tenda 20. mereka, karena hidup Sekarang mereka tanggal berpindah-pindah ya, berapa? teman-teman. 20 berapa? 21 tuh angkanya seperti apa sih? Coba tangannya mulai mencoret-coret gimana ya? Tanggal 21. 2 seperti B. 1 seperti tiang listrik. Iya. Coba nanti bisa nggak nulis nama, hari sama tanggalnya. Harinya hari Senin, tanggal 21. Bulannya bulan apa? Bulan 3 bulan apa? Umi? Maret. Coba kita hafalin lagi yuk nama-nama bulan yuk. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi bulan ini yaitu bulan Maret itu bulan lihat ke sini. Lihat ke sini. Bulan apa nih? Bulan 3. Tahunnya masih sama. 2022. Pintar. Ayo coba kita menulis nama hari dan tanggal hari ini. Bisa enggak? Ayo. Nih. Ini si Umi. Ini si siapa namanya? Rusna. Yuk. Nah, hari ini kita belajar tentang air, api, dan udara. Ibu mau tanya nih, air itu yang kalian kenal. Halo. Air, ada air di mana bae? Ayo. Air apa bae? isi ulang. Isi ulang itu kan air minum ya.
Air minum. Air itu gunanya untuk minum. Untuk apa lagi? Masak. Masak. Untuk apa lagi? Untuk mandi. Iya, untuk mandi. Untuk apa lagi? Cuci. Mencuci ya. Air itu banyak iya, banyak gunanya. Kalau air ada di mana saja? Coba. Ada di mana? Air sumur. Air apa lagi? Sungai. Kamu mandi di sumur apa di sungai? Di sungai. Kalau Umi mandi di mana? Di rumah. Di rumah. Umi sudah ada airnya di rumah. Sudah ada sanyonya. Kalau si Rusna belum ada ya. Mandinya masih di sungai ya. Nah, tadi guna air untuk minum, untuk mandi, untuk apa tadi? Piring. Masak, untuk mencuci ya. Biar apa? Biar bersih, biar sehat. Coba, Rusna sudah mandi belum tadi? Sudah. Kenapa rambutnya nggak dikebat tadi? Biar cantik. Umi juga. Umi sudah mandi inilah belum? proses belajar. Kita Umi lihat sudah mandi kegiatan belum? lain teman-teman ya. Belum. Nah, coba. Nah, ini bujang. Ini kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Nah, boleh ditanya besok kalau besar mau jadi apa? Wah, jadi tentara. Mantap. Itu yang satunya tuh adiknya Pak, kakaknya itu. Kakaknya. Oh, dia mau kemana? Ke warung. Oh, ke warung, dia ke warung. Mana pengeras ibu? Ada di pengeras ibu. Oh, beli mie. Ya, Kita pintar. nurut sama hari tanggal dulu Oke, ya. kalau jadi tentara berarti harus kuat ya. Iya, sip. Itu bapaknya ya? Iya. Itu nenek. Nenek ya? Oh, iya. Ular, ada pensilnya. Wah, ini yang Kris namanya ini. Udah sekolah ini barusan. Baru pulang sekolah. Kelas 3. Besok jadi apa Kris kalau besar? Tentara juga. Hebat. Dapat ranking nggak sekolahnya? Dapat Dapat ranking berapa? 4. Weh, hebat, ranking 4. Ini tadi ujian ya? Mudah kak ujiannya? Bisa berapa ini? Hitung. 1. Nah, ini mbaknya lagi masak ini. Lagi masak ya mbak? Masak apa itu? Air. Nah, iya. Nah, kita ketemu sama bapak ini. Mau tanya-tanya boleh pak? Tanya-tanya boleh ya? Boleh. Nah, bapak namanya siapa pak? Pak Arif. Pak Arif. Iya. Oh, biasa. Kemarin sebelum di sini di mana pak? Dulu-dulunya di Edu. Oh E2 pak ya. Istrinya di mana pak? Istrinya ya cari brondol di kiri. Oh iya. Ha-ha. Cari apa juga mulung juga pak? Iya. Jadi teman-teman mereka untuk mencari kebutuhan sehari-hari mereka merondol juga mulung di kampung-kampung. Nah ini bapaknya lagi Ya, bikin. sekarang ini susah bang. Oh, Makan susah, ngerokok susah, oh iya ya. kopi susah, segala susah bang. Ya mudah-mudahan nanti video ini ditonton sama pemerintah nanti pak. Iya. Pemerintah bisa memperhatikan bapak. Ya, aturan begini bang. Mm-mm. Saya harus mau minta penetapan Mm-mm. selama-lamanya. Iya, iya. Oh. Mm-mm. Jadi kalau udah ada penetapan, kayak gini nunggulan orang ini kita tidak enak juga rasanya. Iya betul-betul lah. Istilah itu mengganggu orang mau kerja. Kalau bapak biasanya sehari-hari apa masih buru pak? Kalau dulu masih waktu babi banyak, memang kita buru terus. Sekarang apa yang kita buru? Oh babi nggak ada Babi lagi. tidak ada. Ah. Nah itu. Jadi sekarang juga kadang berondol pak. Ah ya kalau ada brondol ya cari. Kalau udah ada yang nganggur. Oh iya. Nah, itu susah, pokoknya susah sekarang bang. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah atau pihak-pihak lain mau memperhatikan pak ya. Jadi bisa lebih enak lagi. Nggak susah cari pekerjaan pak ya. Sudah susah bang. Iya. Anak pun sekolah juga mau minta duit setiap hari sekolahnya. Kita tidak punya. Oh 2 anak tadi sekolah tuh pak ya. Nah, Oh iya. lain tidak seperti anak desa-desa itu bang. Kalau dia sekolah ada duit harus berangkat juga dia pergi. Iya. Kalau anak sekolah dalam tidak mau. Oh nggak mau pak ya. Tidak bawa duit agak 5.000 tidak mau pergi sekolah. Iya. Nah, itu. Karena kan dia ingin mau beli jajan, beli air minum. Iya. Nah, itu kebutuhannya.
Dua-duanya itu anak bapak semua itu ya? Yang satu cucu. Oh, yang satu cucu, Nah, yang si yang- bujang. Yang bujang cucu. Oh iya. Anak. Oh iya. Itu anak saya yang paling kecil. Berapa anak bapak semua pak? Anak aku orang 6. 6 pak. Yang Ya? di sini semua anak aku. Oh Ada iya. orang lain. Oh iya. Oh yang bapaknya Kris tadi? Yang bapaknya si bujang? Ya, bapaknya sebujang sudah berangkat tadi. Oh udah berangkat tadi ya. Sama emaknya. Cari brondol tadi pak ya? Dari Brondol katanya. Nah, itu yang perempuan itu anak Yang bapak? ini anak aku. Tidak ada orang lain. Bang. Iya, iya. Anak semua di sini. Bukan cucu itu ya? Bukan. Ada yang perempuan kecil itu yang tadi. Yang lagi lagi belajar itu. Itu ya. cucu. Ini maknya. Oh iya. Ini sebujang lain maknya. Berarti semua di sini berapa orang nih pak? Ini kalau tidak salah orang 8. Orang 8 ya? 8 rumah. Saya pinta saya ya supaya anak ini mungkin tahun depan maju terus sekolah. Kalau terasa dia terasa senang. Iya mudah-mudahan pak ya. Nah, itu. Iya. Ya pinta kayak gitu. Bang. Merasa sara, makan susah, segala susah itu mungkin tidak normal pikiran dia sekolah. Iya betul. Ya mudah-mudahan lebih banyak orang-orang kayak Ibu Rumiati itu yang mau memperhatikan kayak bapak kan. Permisi bang. Iya. Saya dari Mampun sini bang. Ya, namanya siapa bang? Namanya Suwati. Oh Suwati. Udah keluarga? Sudah. Udah punya anak berapa? Anak 2. Anak 2. Yang itu ya, yang lagi belajar itu? Enggak, dia 2. Oh dia 2 malah anaknya ya. Di sana sama siapa? Sama mamanya. Oh mamanya yang di E2. Udah pisah. Oh itu ya. Nah. Berarti anak 2 ikut mamanya semua ya? Iya. Ini sehari-hari kerja di mana? Wah, kadang-kadang ya nganggur, kadang-kadang ya kalau ada yang mana cari pondok. Oh iya, cari brondol ya. Itu pun kalau dibolehkan. Jadi minta izin dulu kalau dibolehkan kita brondol. Kalau nggak boleh ya cari yang tempat lain ya bang. Iya. Oke sekarang kalau buru udah nggak ada lagi babi pak bang ya. Buru babinya nggak ada lagi, udah pada mati semua. Oh iya. Oke makasih bang. Nanti mudah-mudahan banyak orang-orang yang kayak Ibu Rumi itu yang mau memperhatikan apa sama teman-teman. Oke makasih bang ya. Teman-teman mungkin kalian bisa membayangkan tinggal di tempat seperti ini. Mereka sebenarnya juga tidak ingin sih tinggal di tempat seperti ini. Tidur malam hanya atas tenda, tidak ada dinding. Ini beralaskan bambu ya tempat tidurnya. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ini dia numpang di kebun petani, di kebun warga. Tadi disampaikan Pak Arif tadi sebenarnya dia tidak ingin juga, dia nggak enak juga sih. Dia merasa juga kalau mereka di sini mereka mengganggu. Bersama menunduk kepalanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hari ini kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan nama saya Rumiati dari Guru Pendamping Suku Anak Dalam. Tadi awalnya Suku Anak Dalam ini ada di Bukit Beringin, tapi sehubungan mereka mungkin ada konflik pribadi lah ya, ada selisih pendapat dan lain sebagainya, sehingga mereka berpindah dari kelompoknya seperti itu, karena mereka merasa nyaman ketika hidup berpisah dengan kelompoknya, karena kata mereka ketika ada masalah mereka yang menjadi tertuduh seperti itu. Terus awalnya ada ini ya dari pihak Dinas Sosial mau ada pendataan tentang bantuan bedah rumah untuk mereka. Waktu itu 2017 kalau nggak salah.
Nah itu di situ ada sarana pendidikannya. Di situ saya tanyakan sarana pendidikan di situ waktu itu ada pengusulan untuk pembuatan sanggar. Nah saya nanya, ini kok ada sarana pendidikannya, gurunya dari mana? Saya nanya seperti itu. Terus waktu itu ibu mau ngajar. Waktu itu saya masih di Aliansi Perempuan Merangin ya sebagai staf lapang. Jadi boleh Bu, Ibu ajukan aja lamaran. Saya mengajukan lamaran ke dinas sosial, ya dinas sosial. Terus rekomendasi bupati diajukanlah ke dinas pendidikan. 2018 saya mendapat SK itu. Akhirnya awalnya saya sosialisasi dulu pendekatan ke mereka, walaupun dulunya mereka itu mungkin sudah kenal dengan suami saya waktu itu masih jadi kepala desa ya, tapi dengan saya belum, karena waktu itu juga saya masih ilfil nih sama suku anak dalam. Jijik jorok seperti itu ya. Pola pikir kita masih dibatasi, dibatasi karena kita belum ada pengetahuan pendalaman ke mereka. Nah akhirnya saya diterima, saya sosialisasi ke mereka bahwa nanti kalian belajar sama saya. Nah sebelumnya sih mereka sudah belajar, sudah ada yang berniat untuk sekolah, tapi kelas 1, kelas 2 dengan mungkin kalau sekolah di formal itu mereka merasa disiplin, terus kayak terpaksa gitu loh, bukan dari hati sendiri, bahkan dari pihak orang tua juga tidak ada dukungan. Akhirnya mereka putus di tengah jalan gitu, sehingga kelas 1, kelas 2 sudah out gitu ya. Nah dengan adanya saya masuk SK saya keluar, saya masuk, saya berikan sosialisasi bahwa pendidikan ini loh, pendidikan itu penting nanti untuk masa depan kalian. Saya sampaikan seperti itu. Nanti harapannya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kalian tidak mungkin seperti ini lagi. Mudah-mudahan ada perubahan dengan adanya kalian sekolah seperti itu. Walaupun tidak harus di formal. Makanya kayak kami sekolah tidak harus di gedung sekolah, tapi ya memang ada ya. Kami arahkan juga ketika sudah usia PAUD TK, kalau memang siap mau ke formal silahkan. Itu, tapi juga banyak sekali yang sekolah-sekolah merasa keberatan karena selain adat istiadat mereka, juga pola pikir mereka di sekolah umum bergabung dengan masyarakat umum itu sangat jauh sekali, sehingga banyak katanya ada yang masyarakat umum merasa dibully dan lain sebagainya gitu ya, karena mereka kan kalau sekolah harus ada uang, harus ada sangu gitu ya, karena orang tuanya tidak punya uang, akhirnya mereka minta dari kawannya, bukan minta ya, malah ngambil gitu kata wali kelasnya seperti itu. Sehingga saya berikan lagi pemahaman ke mereka bahwa itu tidak baik dan lain sebagainya. Jadi kita memang proses terus supaya memberikan pemahaman ke mereka, intinya memanusiakan manusia supaya mereka bisa seperti kita, seperti itu, bisa diterima di masyarakat umum. Di sini saya sebagai guru pendamping juga bukan hanya memberikan ilmu pendidikan saja, tapi juga pendidikan pemberdayaan ekonomi itu yang belum ya. Bagaimana mereka mengangkat komunitas mereka supaya bisa berdaya. Tidak seperti ini mereka merasa dengan adanya COVID ini ya, COVID ini babi tidak ada lagi. Terus dia bilang kami tidak ada bantuan untuk makan, susah seperti itu. Ada sih yang dapat bantuan PKH, BLT dan sebagainya, tapi tidak semuanya. Nah dengan tidak semuanya mendapat bantuan, itulah menjadi alasan mereka ketika suruh belajar, kami nggak dapat bantuan Bu, kami lapar, gimana kami mau belajar ketika tidak makan, seperti itu. Nah itu yang menjadi PR pemerintah bersama, bahwa untuk saat ini mungkin yang dibutuhkan mereka pemberdayaan ekonomi seperti itu. Ekonomi nanti pendidikan mengikuti kalau ekonomi sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan pangan, sandang itu kan pokok, apalagi rumah ya, papan. Sementara mereka ya sebagian kelompok masih seperti ini gitu. Itu yang menjadi PR kita bersama, PR pemerintah. Mungkin itu ya saran masukan saya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih memperhatikan lagi di suku adat terpencil, suku pedalaman, atau bagi masyarakat minoritas seperti ini gitu, supaya mereka bisa berdaya dengan skill-skill yang mereka punyai, bisa diberdayakan, didampingi oleh pemerintah terkait. Jadi itu sih biasanya. Selain harapan ke pemerintah, harapan ke masyarakat Bu, terhadap sikap mereka terhadap suku anak dalam ini. Harapan kami ke masyarakat juga mereka bisa menerima ya dengan penampilan mereka, dengan adat istiadat mereka, karena mereka adatnya sangat kuat gitu ya. Bahkan
ketika ada masyarakat umum yang ada konflik dengan suku anak dalam, itu saya yang selalu dihubungi, guru ataupun pendamping yang dekat di situ yang selalu dihubungi, karena masyarakat umum untuk menyampaikan apa yang menjadi konflik ataupun masalah itu takut gitu. Jadi ya sama-sama kita pelajari bahwa pola hidup mereka yang SDM-nya masih terbatas, tidak tahu hukum, tidak tahu pendidikan, buta huruf, buta aksara, sehingga kan memberikan pemahaman ke mereka berproses seperti itu. Tapi dengan kita, kalau kita menyampaikannya dengan benar, dengan bersungguh-sungguh, terus juga ada perubahan ke depannya, itu mereka bisa menerima kok. Tapi ya memang harus pelan-pelan seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi Ibu di sini hanya sendiri atau mungkin ada teman untuk kegiatan seperti ini? Kalau di sini saya sendiri, kan memang tugas saya di Desa Bukit Beringin. Nah kebetulan mereka kan karena itu tadi bemalam atau mencari makan lah ya di Pulau 7, bahkan mereka sudah berpindah-pindah. Sudah di sini dari 2019 dia sudah pernah pulang ke Bukit Beringin, tapi itu tadi karena selisih paham dengan komunitasnya, akhirnya mereka balik lagi ke Pulau 7 karena mereka merasa nyaman ketika cari makan di sini. Itu juga mungkin masyarakat Pulau 7 di sini bisa menerima dia dengan baik. Bahkan kemarin dia menyampaikan dipanggil oleh desa supaya tidak membuat ulah lah di sini gitu. Itu selalu saya sampaikan ke mereka. Saya berikan edukasi ke mereka bahwa kalau mengambil punya orang lain yang tanpa izin itu tidak boleh. Itu yang selalu saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan lah mereka bisa diterima di masyarakat sini juga. Harapan kami yang di sini bisa diterima oleh masyarakat setempat, mungkin bisa dimanusiakan lah seperti masyarakat lainnya gitu. Mereka juga bilang bisa pindah ke sini, bisa diterima oleh pihak Pemdes tempat di sini seperti itu. Cuman kan butuh proses untuk seperti itu, apalagi mereka kaum komunitas ada terpencil gitu ya. Tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kalau kawan ya ada 6 guru yang di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan, terus 1 guru dari PT SAL, terus yang lainnya mungkin juga dari NGO itu banyak yang ngajar di suku anak dalam ini. Jadi itu ya teman-teman, di sini yang intinya adalah Ibu Rumiati ini ingin memanusiakan manusia yang selama ini suku anak dalam oleh kebanyakan masyarakat dipandang sebelah mata. Nah inilah mereka juga ingin maju, ingin hidup seperti kita. Jadi harapannya di samping perhatian dari pemerintah juga dari masyarakat untuk bisa menerima mereka seperti masyarakat biasa bergaul bersama kita. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya lebih baik lagi. Amin. Amin. Percaya karo wong. Nonton apa tuh? Kamu jangan nonton yang idak-idak ya. Apa nih? Di sekolah ya. Nonton HP. Pokoknya belajar. Ben tamat cok dadi tentara. Ki enek duo sing jadi polisi, si Jenny karo si siapa ya? Pengendom. Perbal. Satu jadi tentara, si Budi. Coba aku apakan, ada enggak ini? Si Budi. Bang Budi. Bang Budi orang SAD, wes rene kan. Nah, besok kapan-kapan nak kemai katanya. Nak nengok kau. Polisi gue apa sih Tentara, naik polisi ini urung. Kok tak hubungannya? Tujuan ini urung. Apa itu hapus? Budi, tentara SAD. Budi. Ya, Bang Budi. Oh, udah dihapus nih. Nah, nih. Boleh ini. Ini tuh fotonya. Fotonya ada lagi. Ini tuh tukar fotonya. Mbak. Duduk. Pal, nih. Nah, kan nih, tengok. Tuh orang dalam tuh kulanya jadi polisi. Kamu sekolah dulu sampai SMP, masuk polisi, masuk tentara ya. Ya. Enggak berburu, enggak betilak lagi besok. Nah. Tuh tengok tuh. Nah, kalau kamu mau sekolah mau di Polres Sarolangun. Kalau yang di sini namanya Jenny, yang di Polres. Nah, ketemu sama Pak Kapolri tuh, orang pusat itu. Mau enggak macam itu besok kamu? Nah. Tuh. Bersih orangnya tuh.
Ya. Sekolah terus. Ya. Oke teman-teman, inilah kegiatan saya untuk mengunjungi kediaman atau tenda dari suku anak dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.